Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zahra dengan NIM C14012311055. Saya dari kelompok 3, paralel 3, praktikum teknologi pembuatan pakan ikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan perangkat lunak dari WinFeed untuk memformulasikan pakan dari bahan baku, terus data proximat, dan juga harga bahan baku yang sudah kita punya, dan juga menentukan target nutrien yang kita inginkan. Nah, yang pertama kita buka dulu dari aplikasi WinFeed-nya. Nah, di sini kan udah ada nih aplikasi WinFeed yang akan kita gunakan. Karena di sini kita akan menggunakan data dari yang kita inginkan sendiri, jadi kita menggunakan di formula with blank feed store. Kita bisa klik aja. Nah, selanjutnya akan terbuka kayak gini nih. Nah, lalu kita buka nih yang bagian fitur ini, feed store. Kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti kita akan memasukkan bahan-bahan atau ingredients yang kita inginkan. Di sini sudah terdapat bahan-bahan yang kita inginkan, kayak PMM, MBM, SBM, dan lain-lainnya. Di sini kita masukkan dulu ingredientnya. Kita masukin PMM. Nah, untuk nutriensnya, kita di sini menggunakan dry matter, terus ada serat kasar, kadar protein, kadar abu, kadar lemak, BTN, dan energi juga. Kita bisa tambahin dulu aja nutriennya, serat kasar. Lalu di sini ada protein, lalu ada abu, lalu ada lemak. Kita masukkan BTN, lalu kita masukkan juga energinya. Nah, sebelum kita memasukkan data proximat dari tiap nutrien yang kita inginkan, kita ganti dulu nih composition basisnya ini dari acidic basis menjadi dry matter basis. Nah, selanjutnya kita masukkan semua dari nilai-nilai nutriensnya. Untuk dry matter ini menggunakan 100 dikurang dengan kadar airnya. Nah, berarti 100 dikurang dengan 9,43%, yaitu 90,57%. Kita bisa masukin aja 90,57. Lalu untuk yang kasar 1, lalu untuk kadar proteinnya 58,2, lalu yang abunya itu 20,5, yang lemaknya itu 9,33, untuk BETN-nya 10,9, dan juga untuk energinya itu 4614,28. Nah, kalau misalnya ini udah, kalau misalnya kita udah masukin dari tiap-tiap nutrien dan juga nilai-nilainya, kita bisa masukin harganya yang ada di bawah sini. Nah, gimana caranya? Ini kan harganya itu udah ada ketentuannya. Jadi sebelum kita masukin harga, kita ubah dulu dari composition basis ini menjadi SFIT basis kayak gini. Lalu kita masukin harganya sesuai dengan yang di sini. Berarti kalau PMM itu harganya itu 15.000. Kita masukin harganya 15.000. Lalu kita ubah lagi menjadi dry matter basis kayak gini. Nah, untuk langkah selanjutnya sama aja semuanya kita masukin ingredients-nya. Kita misalnya selanjutnya itu MBM. Nanti kalau udah kita masukin semua nilai values-nya, lalu kita ganti menjadi SFIT basis, lalu kita masukin dari nilai yang sudah ditentukan. Berarti kalau MBM itu 12.000, lalu kita ubah lagi menjadi dry matter basis dan berikutlah menjadi harganya. Kita masukkan semuanya baik dari PMM, MBM, SBM sampai ke mineral vitamin sampai ke aquabu semuanya. Nah, kalau misalnya semua dari bahan baku ini udah kita tambahin, dan juga kita udah masukin nih dari values-nya atau nilai nutriennya, dan juga dari harga-harganya, kita harus, sebelum kita lanjut ke step berikutnya, kita harus checklist semua bahan yang kita inginkan. Nah, perlu ditandai dulu, jadi untuk bahan baku yang bisa kita gunakan dan juga nutrien yang kita bisa tambahkan untuk WinFeed dengan gratis ini hanya bisa 20 bahan baku atau 20 nutrien untuk kita tambahkan.
Kalau misalnya kita udah checklist semua bahan baku yang kita inginkan, kita klik ini di fitur ini, oke, go back. Lalu kita tunggu, nanti kita akan masuk ke bagian ini lagi yang di awal. Nah, untuk yang sebelah kiri ini, kita akan menentukan minimal dan juga maksimal presentasi yang kita tambahkan ke dalam bahan baku ke dalam pakan kita sebagai bahan baku kan. Nah, untuk yang mineral mix sampai ke MCP ini itu dia udah ketentuan. Jadi kita hanya bisa kita nggak perlu nentuin lagi, jadi kita cuma perlu ngikutin yang ada di sini aja. Jadi tinggal kita masukin minimalnya sekian dan juga maksimalnya sekian, seperti itu. Kita tinggal masukin aja. Nah, untuk yang bagian kanan ini tuh untuk fitur menentukan seberapa banyak protein, serat kasar, abu, lemak, dan lain-lainnya itu di dalam bahan pangan kita. Karena ini penugasan, jadi kita ditentukan untuk ketentuan itu seperti ini. Dengan kadar proteinnya itu minimal 28%, lalu maksimalnya di 29, terus lemaknya itu maksimal di 6, dan juga di serat kasar itu di maksimal di 5. Nah, untuk bisa nanti kita akan menganalisis kan dari bahan baku yang kita gunakan ini akan menghasilkan pakan dengan nutrien berapa persen. Jadi nanti kita harus menentukan nih minimal dan juga maksimal dari semua bahan baku yang kita gunakan dari SBM, PMM dan juga semuanya selain yang mineral mineral mix dan juga sampai metionin ini itu berapa untuk bisa menghasilkan bahan baku pangan dengan presentasi dengan ketentuan sekian, dengan pakan maksimal 29, protein maksimal 29%, minimal 28%, serat kasar maksimal 5%, dan juga lemak di maksimal 6%. Jadi kita bisa coba-coba aja nih minimal presentasinya berapa, sekian, 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 sehingga menghasilkan sesuai ketentuan yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, misalnya setelah kita nih masukin dari minimal dan juga maksimal dari PMM sampai terigu, kita masukin misalnya PMM itu minimal 3, maksimal 12, MBM minimal 5, maksimalnya 13, dan seterusnya sampai terigu, coba kita analisis ya. Nanti apakah hasilnya bakal sesuai? Coba kita analisis, kita klik yang ada di sini nih, yang biru-biru. Kita tunggu aja. Nah, kalau misalnya muncul formulation failed kayak gini, berarti nggak sesuai nih. Contohnya nih, berarti menunjukkan kalau kita lihat dari lemaknya sendiri ini justru melebihi dari batas maksimal yang kita inginkan. Itu 8,196 dan sekian. Dan juga dari proteinnya pun di bawah yang kita inginkan, di bawah dari 28 yaitu 26, sekian. Berarti kita perlu uji coba lagi sampai mendapatkan dengan nilai nutrien yang kita inginkan yang ada di sini. Kita tinggal ubah-ubah aja. Kita coba-coba dulu ya. Nah, kalau misalnya kita udah ubah-ubah nih, aku coba di PMM ini 3-26, MBM 5-13, SBM 12-30, dan seterusnya sampai di terigu segini. Nah, kita coba analisis lagi. Kita tunggu aja. Nah, di sini kan udah ada nih hasilnya dan nggak ada muncul notif formulation fail. Dan kalau kita lihat serat kasar itu 1,8 sekian, di mana nggak melebihi maksimal yaitu 5. Terus untuk proteinnya juga 28,927 nih, berarti di antara 28 sampai 29. Walaupun hampir menyentuh 29, berarti udah cukup. Dan juga untuk lemaknya pun pas di 6. Jadi nggak lebih maupun nggak kurang. Nah, berarti ini udah cukup bagus ya teman-teman. Dan untuk dari harganya pun 422.395 sekian. Ya dimana masih cukup affordable untuk bisa menjadi sebuah pakan yang dijual atau dikomersialkan. Nah, berikut merupakan cara penggunaan WinFit dengan memasukkan dari bahan baku yang kita gunakan, hasil data proximate yang kita sudah uji, dan juga memasukkan minimal maksimal ingredients dan juga target nutrien yang dari pakan yang kita inginkan, beserta juga hasil harga yang dihasilkan dari bahan baku yang kita gunakan tersebut. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.